Perkenalkan aku Angel dari Punya Arti. Senang sekali malam hari ini aku bisa bertemu dengan teman-teman semua. Malam hari ini aku lihat ada banyak sekali kawan-kawan yang baru pertama kali bergabung di Punya Arti. Welcome. Mungkin beberapa dari teman-teman juga banyak yang baru kenal dan masih bertanya-tanya ya sebenarnya Punya Arti itu apa. Nanti aku akan perkenalkan Punya Arti itu siapa gitu. Tapi aku mau sedikit menjelaskan dulu untuk kegiatan malam hari ini. Kita nanti akan sampai jam 8 malam. Kita akan belajar TOEFL ITP bersama dengan teacher yang sangat mantap. Is the best yang punya arti gitu. Oke, aku izin share screen ya guys untuk aku mau memperkenalkan kepada kalian sebenarnya punya arti ini siapa sih? Apakah ada yang ini sudah pernah ikut event punya arti sebelumnya? Coba kasih tulis di kolom komentar gitu. Udah pernah kan? Tahu ada teman-teman yang pernah join gitu sebelumnya. Anyway, apakah nampak guys share screen aku? Apa nih? Oh belum, oke. Welcome guys. Ya sepertinya aku lihat teman-teman ini ya baru bergabung. Aduh senangnya. Oke, aku tidak akan berlama-lama karena kita akan segera belajar. Aku tahu kalian sudah tidak sabar juga untuk memulai kelas malam hari ini. Jadi, perkenalkan teman-teman, Punya Arti ini adalah platform saling bantu untuk para pejuang beasiswa untuk terkoneksi, berbagi pengalaman dan juga pengetahuan dalam meraih beasiswa. Jadi kami mempertemukan gitu ya antara awardee dan juga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Kami sudah ada sejak tahun 2022, sudah melibatkan 160 mentor lebih dan juga membantu sekitar 650 menti untuk meraih beasiswa. Sebenarnya kenapa kami melakukan semua ini teman-teman? Karena kami menemukan sebuah fakta di mana yang pertama, ternyata di Indonesia itu hanya ada 5% orang Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi gitu. Jadi dari sekian banyaknya jiwa di Indonesia ini tuh hanya 5% aja dan 90%-nya itu semuanya berasal dari orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa gitu. Jadi kami pengen untuk meningkatkan jumlah teman-teman yang menempuh pendidikan tinggi, khususnya untuk teman-teman yang tinggalnya di luar Pulau Jawa gitu. Kebetulan saya sendiri juga berasal dari Sulawesi Selatan. Oke, lanjut. Apa aja yang udah kita lakukan selama kurang lebih 3 tahun terakhir ini teman-teman, kita punya 5 kegiatan utama gitu. Yang pertama, kita punya mentoring beasiswa gratis, itu bisa diakses di website. Jadi itu teman-teman teman-teman bisa terkoneksi dengan para mentor-mentor dan awardee beasiswa gitu. Dan yang kedua, kita punya kelas persiapan beasiswa gratis seperti persiapan esai, kemudian TBS untuk teman-teman LPDP dan juga kelas interview beasiswa. Yang ketiga, kita punya suatu short course persiapan tes bahasa Inggris seperti yang teman-teman hadiri malam hari ini, ada untuk TOEFL ITP, IBT, dan juga IELTS. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan kelas yang lebih intensif, kami juga membuka kelas intensif untuk persiapan tes bakat skolastik LPDP maupun untuk kelas persiapan bahasa Inggris. Begitu. Dan untuk malam hari ini teman-teman, sebelum kita memulai kelas di malam hari ini, aku mau share juga untuk kode etik selama acara ini nanti akan berlangsung. Yang pertama, aku sangat memohon kerja sama teman-teman untuk selama event ini bersikap sopan dan juga interaktif selama kelas berlangsung. Yang kedua, aktivitas pelecehan dalam bentuk apapun tidak akan ditoleransi. Dan jika teman-teman tidak mematuhi peraturan, maka akan diblokir dari semua media punya arti. Yang ketiga, mohon untuk tidak memposting apapun yang berhubungan dengan iklan, promosi, ataupun kegiatan jual beli lainnya. Yang keempat, tidak memposting konten yang berkonotasi negatif seperti sara. Dan yang terakhir, jika teman-teman nanti punya pertanyaan kepada pembicara atau pemateri, nanti dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar atau nanti sesuai dengan kesepakatan oleh pemateri. Sampai sini dulu, apakah bisa kita sepakati bersama, guys? Berikan aku jempol kalau kalian bisa sepakat bersama. Walaupun aku nggak kelihatan sih ini kalian sebenarnya. Kata. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah merespon. Dan malam hari ini, seperti yang sudah aku bilang tadi, kita akan belajar untuk persiapan TOEFL
Devi bersama dengan teacher Kak Devi atau Kak Devilan. Nanti dia akan memperkenalkan diri lebih lanjut teman-teman. Kak Devi ini adalah English teacher dan juga IELTS TOEFL trainer sudah bertahun-tahun. Dan nanti teman-teman sepanjang 1 jam ke depan akan belajar bersama dengan Kak Devi. Itu dia. Dan dia sudah di sini. Halo Kak Devi, selamat malam. Malam, Kak. Apa kabar Kak Devi? I'm great, thank you. Gimana Kak Angel kabarnya? Aku juga baik, sehat. I'm feeling great. Thank you for asking. Okay. Oke, ini teman-teman di sini sudah tidak sabar untuk memulai kelas malam hari ini. Buat teman-teman sudah siap semua kan ya? Yang sudah siap tolong coba chat di kolom komentar. Siap gitu. Biar aku tahu kalian semua sudah ready. Kak Devi sudah tidak sabar juga sepertinya ya mau share di malam hari ini ya, Kak. Of course. It always been exciting. Oke, siap, 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 sip, mantap. Senang dengan energi teman-teman malam hari ini. Anyway, kalau begitu, aku akan segera menyerahkan waktu dan tempat kepada Kak Devi. Kalau belajar buat teman-teman semua yang mau on cam boleh banget. Terima kasih juga buat teman-teman sudah on cam. Senang bisa melihat wajah-wajah teman-teman semua. Oke, silakan Kak Devi. Okay, thank you Kak Angel. Alright, everyone. I think it will be appreciated if you guys turn your camera ya, supaya nggak sendirian nih selama lesson ini, supaya kita juga saling kenal dan bisa lihat expression dan sebagainya ya, supaya I'm not be the one who what is it talking all the time, supaya nanti kita get to know each other juga. Okay? Even though ini cuma 1 jam, tapi tetap kita bisa belajar dan bisa saling kenal ya, hopefully. Alright, thank you so much for those who already open your camera. That's very appreciated. Thank you so much. Sebenarnya nggak expect juga sih bisa sebanyak ini ya. Very good. Okay, I think I'm gonna share my screen dulu. Tapi sebelumnya, I wanted to ask for your consent dulu nih. Kira-kira, do you guys wanted to have English like full English class kayak 90% kita menggunakan English atau mau 50-50 aja deh Miss gitu, misalnya 50% English 50% bahasa Indonesia. Maybe you guys can give me thumbs up so that you agree we can have English ya, almost 90% atau misalnya raise your hand kalau misalnya mau di mix sama bahasa Indonesia ya, so that we can what is it, run the lesson smoothly. Okay, go ahead and give me your reactions. Okay. Oke, banyaknya menggunakan thumbs up nih, so that I assume you guys have understood using English ya, walaupun nanti if that's necessary, kita akan mix juga dengan bahasa Indonesia. So don't worry, kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh kayak raise your hand juga di reaction button, atau misalnya mau, okay, Miss, can you explain again yang tadi itu apa ya bahasa Inggrisnya? Okay, alright, so because my priority ya, prioritas kita itu adalah supaya belajar secara apa ya, bisa well delivered. Jadi semuanya juga dapat gitu informasi yang nanti disampaikan. Alright, I hope you guys can see my screen. Kalau bisa lihat screennya, boleh kasih thumbs up lagi. I wanna make sure you guys have seen it. Ya, thank you. Sorry ya, mungkin nanti akan sering pakai reaction button. Jadi jangan sampai lupa di mana reaction buttonnya, so that I can communicate with you guys. Supaya nanti nggak, aduh ini mana ya studentnya? Jadi pakai reaction button so that we can communicate each other, okay? Alright, so let's continue. Karena kelas ini adalah intensive class persiapan TOEFL ITP dari Punya Arti, I have this topic that can help you out to understand secara general dulu apa sih kelas ini. Kelas ini adalah get to know TOEFL ITP dulu. Jadi kita mau coba memahami TOEFL ITP itu secara tes itu apa sih, bedanya dengan international test yang lain itu apa, kemudian format dari TOEFL ITP itu apa, kemudian nanti hopefully kalau kita masih punya waktu akan ada practice listening dan juga reading. Karena kelas ini kan nanti ada 2 hari, untuk hari ini adalah listening dan juga reading dulu ya.
Okay, let's get to the next slide. All right, maybe I'm going to start with the introduction first. Yeah, my name is Devila Febriana, but most people call me Devi. I have graduated back in 2022, graduated from English Education. My experiences biasanya lebih ke tes internasional, tapi specifically itu adalah IELTS, TOEFL ITP, IBT, PTE, Version Duolingo. Kalau yang lebih ke math atau lebih spesifiknya ada SAT, GMAT, GRE, kemudian ada General English. Okay, jadi basically I have covered all the international test preparation ya, almost everything gitu. Kemudian untuk current activities-nya, sekarang masih mengajar international preparation juga secara full time. Kemudian untuk part time-nya, I also teach speaking writing di IGCSE atau Cambridge Curriculum. Jadi kalau misalnya ada yang sekolahnya di international test, then you probably use IGCSE, right? Atau Cambridge Curriculum. Alright, that's all. Just a little overview about me, karena our point today is going to be TOEFL ITP. This is our star. Oke, pasti kita harus tahu dulu nih secara general TOEFL ITP itu apa sih? Oke, so I got this from ETS langsung atau official test untuk TOEFL, ITP, dan IBT ya. Namanya adalah ETS. Nah, TOEFL ITP itu singkatan dari Institutional Testing Program. It's a standardized test of English language proficiency, primarily used by educational institution for placement, progress monitoring, and exit assessment for English language programs, and it is developed by ETS, just like I said before, and is often administered on-site at institutions or through remote proctoring. Jadi, basically, TOEFL ITP ini adalah standardized test, sama seperti international test yang lain ya, yaitu IELTS, IBT, PTE, Duolingo, and many more. Jadi dia memang terkhusus untuk institusional. Jadi hanya beberapa institusional yang mengkhususkan TOEFL ITP ya. Ada juga yang menggunakan TOEFL ITP sebagai admission ke university gitu ya. Tapi untuk nowadays banyaknya itu, especially American College atau American University itu lebih prefer TOEFL IBT atau Internet Based Test. Karena ITP kan lebih ke yang paper based gitu ya. Dan sebelum ada IELTS, sebelum ada PTE dan sebagainya, sebenarnya TOEFL ITP itu very popular back then karena dia yang pertama untuk standardized English test. Oke, jadi sampai sekarang pun banyak university yang masih accept untuk TOEFL ITP. Oke, dan dia di manage by ETS. Jadi nanti kalau misalnya mau ada jadwal, saya mau ambil TOEFL ITP, boleh cek di official site-nya yaitu ETS. Oke, dan in conclusions ada dua tipe ya untuk ngambil tes ini. Yang pertama adalah on-site, yaitu at the designated test center. Berarti nanti kalian harus ke test centernya. Ya, you need to check kira-kira test center yang paling dekat at your house itu yang mana. Misalnya di Jakarta kita ada di university seperti UI, kemudian ada juga test center yang lain gitu. Tidak harus di university gitu. Itu bisa dicek secara website. Next, selain untuk yang on-site, for those who are really hard to get to the test center, bisa ke remote proctoring atau you need to conduct the test online ya dengan supervised by someone nanti dari si test centernya. Oke, even for me, I think I prefer to go with the remote proctoring karena untuk online ini you can take it anywhere ya, dan kemudian schedule-nya juga bisa dilihat mana yang lebih suitable for you. If you want to go with weekend ya, make sure that the schedule is free on weekend gitu. Jadi kita bisa manage waktunya sendiri dan bisa manage tempatnya di mana yang lebih suitable gitu. But it will be depend on you. Ada juga nih yang I prefer with paper based miss atau prefer to go to the test center supaya lebih fokus nih. Karena di rumah misalnya nggak kondusif gitu. Ya udah you can go to the test center, tapi ya sedikit effort buat kesananya dan juga prepare everything karena you need to go to the test center. So you need to make sure that you bring everything you need seperti ID, kemudian apalagi ya, nggak perlu bawa pensil atau paper sih karena mereka akan provide itu. Yang paling penting adalah ID seperti KTP atau pasport gitu ya. Alright, that's all about TOEFL ITP in general. Do you guys have any questions so far? If no, you can give me thumbs up so that I know that you have understood about TOEFL ITP ya. Oke, I got one thumbs up nih. Yang lain masih bingung kah?
Nanti kalau bingung boleh ditaruh di chat box aja ya. Misalnya mau menanyakan lebih jauh perihal TOEFL ITP ini, bisa taruh di chat box aja. Karena Q&A nanti ada di at the end of the sections. Oke, that's all. Oke, nanti untuk Cindy di questionnya akan dibahas di akhir ya. Alright, let's go dulu untuk ke format dan juga detail. Oke, untuk format detail dari TOEFL ITP, kita masuk dulu ke formatnya. Ada 3 sections. There are 3 sections in the TOEFL ITP, different with TOEFL IBT. Kalau IBT lebih ke internet based test, dia ada 4 skills, yaitu listening, reading, writing, dan juga speaking. Sedangkan untuk ITP, dia hanya 3, yaitu listening comprehension, structure and written expressions, dan yang terakhir adalah reading comprehension. Only 3. Tapi 3 ini harus menggunakan yang namanya scoring dan juga ada format-format tertentunya ya. But anyways, karena ini adalah institutional test, jadi dia fokus on academic English. Ya, bukan yang informal, tapi yang formal English. Kemudian, designed to be reliable measure of English language proficiency. So, you don't have to worry apakah TOEFL ITP diterima di universitas yang banyak tuh seperti di Ivy League University seperti itu. Well, it depends on the university actually ya. Tapi untuk TOEFL ITP sendiri dia masih bisa untuk admission, oke? Dan bahkan I've heard that untuk requirement sidang itu masih menggunakan TOEFL ITP ya, especially local university gitu. So you don't have to worry if you take TOEFL ITP, kira-kira nanti kepake nggak? Pasti kepake ya. But again, it depends on the requirement. So you need to check dulu nih, kalau misalnya mau admission ke university, kira-kira dia accept-nya TOEFL ITP atau IBT, atau bahkan dia accept-nya IELTS. So you need to check dulu ya. Dan biasanya ada scoring yang khusus, misalnya harus mendapatkan TOEFL ITP yaitu 600 misalnya, atau 500 minimum. Nah itu harus dicek juga. Kalau IBT dia beda, scoringnya itu 0 until 120. Jadi scoringnya beda, formatnya beda, dan juga purpose-nya juga nanti akan beda. So it will be depend on the university ya, atau nanti untuk apa you check TOEFL ITP. Itu harus dicek dulu. Oke, masuk kita ke konten dan quantity. Maksudnya adalah berapa sih question per sectionnya. Untuk listening comprehension itu ada 50 questions and you need to finish within 35 minutes ya. Jadi 35 menit ini harus menyelesaikan 50 question. Dan listening comprehension itu terdiri dari part A, B, dan juga C. Makin ke sana ya, question dari 20 ke sana itu makin longer conversation. Untuk yang part A itu lebih short conversation, jadi you will listen in multiple choices. Jadi question nanti akan lebih banyak multiple choices, all of the questions. Tapi untuk yang part A dia lebih short conversation ya. Sedangkan B dan juga C itu longer conversation. Misalnya ada conversation 1 yang harus menjawab 4 question, seperti itu ya, karena dia longer. Alright, untuk the next sections adalah structure and written expressions. So basically, you need to analyze grammatical errors untuk written expression, dan juga you need to choose 4 choices within 50 question this structure. Jadi nanti ada 2 tipe question di structure and written expressions. Untuk yang strukturnya ini adalah 15 question, untuk written expressionnya itu 16 sampai 40 question. Tapi di totalnya adalah 40 questions and you need to do it all that within 20 minutes. Yeah, I know. Wow, that is so fast. How can I finish within 40 question? Tapi nothing is impossible, dan statementnya juga ya simple sentence ya, tidak akan banyak seperti passages, hanya satu kalimat, dan you need to analyze mana nih kata yang error secara grammar, gitu ya. Oke, lanjut untuk reading comprehension. Untuk reading comprehension, just like its name is reading, so you need to read passages. Nanti passage-nya itu terdiri dari 3 sampai 4 paragraf, dan in total itu 50 questions, you need to finish within 55 minutes. Gitu ya. Untuk yang passages ini, sometimes dia ada lines di sebelah kirinya, atau menandakan
bahwa paragraf ini itu lines keberapa, karena just in case nanti the question-nya itu akan bertanya line 25 ngomongin tentang ini, apakah betul atau tidak, atau misalnya apa informasi yang disampaikan dari line ini, misalnya gitu. Jadi nanti di question-nya sudah di-provide kira-kira berapa lines nih satu paragraf itu. Okay, it's paper-based test or sometimes online with multiple choices question designed for international institutional evaluation rather than university admission like the TOEFL IBT. Again, untuk yang TOEFL IBT dia lebih ke university admission ya, especially for those on American university. Tapi kalau misalnya TOEFL ITP lebih ke internal institutional evaluations. Okay, dan mostly banyak yang ambil paper based. Okay, alright, so let's go with the next slide. Okay, so you probably wondering untuk scoringnya ini gimana? Scoring dari TOEFL ITP itu beda-beda ya tiap section, tapi secara range ya skalanya itu ada 310 sampai 677. Berarti untuk yang perfect score itu adalah 677. Oke, so kalau misalnya ada university yang mengharuskan kandidatnya itu minimum 500, ya berarti you need to achieve sampai 500 lebih gitu ya. Bahkan coba targetin 600 supaya bisa masuk ke university yang lebih banyak gitu, nggak cuma beberapa university aja. Because the higher score you have, the better, right? Oke, untuk listening comprehension ini, score range-nya itu 31 sampai 68. Berarti untuk yang perfect score, benar semua nih. Let's just say listening comprehension-nya 50 nomor, berarti perfect ya, which is 68. Kemudian structure and written expression, kalau perfect berarti 68 juga. Reading comprehension, kalau perfect juga 67. Jadi ini nanti ditambahkan, dikalikan lagi, baru mencapai 677. Oke, but don't worry, nanti di TOEFL ITP sendiri dia menggunakan scoring yang automatic, jadi you don't have to do it by yourself. Oke, next untuk scoring interpretation-nya kita harus tahu nih high score itu berapa. High score itu adalah 550 sampai 677. Berarti kalau misalnya skor TOEFL ITP kalian sudah ada di range ini, it means that you have a very strong command of English. Atau kalau di standar English CFR itu kalian tulis C1 atau advanced ya, advanced level. Kalau misalnya sudah mencapai range 550 sampai 677. Oke, next untuk yang medium score, ini biasanya under 500 ya, atau 450 sampai 549. Terus kalau misalnya skor saya 530, apakah sudah high score? Belum ya. Berarti you are in the medium score. Reflects competent level of English, sufficient for many academic programs, but may require additional language support. Jadi masih membutuhkan beberapa improvement kalau misalnya di medium, karena belum mencapai high score ya. Kalau high score kan berarti dia sudah paham banget listening-nya, sudah bagus grammar-nya, sudah bagus reading comprehension-nya gitu. Tapi kalau masih under 550, ini masih butuh practices dan juga improvement. Tapi sebenarnya dia bisa bahasa Inggris, cuma tidak se-advance high score gitu. Next untuk low score berarti yang di skor di bawah 450 yaitu 310 sampai 449. Kalau misalnya range kalian ada di sini berarti I suggest you guys to have more practices atau bahkan ambil kelas yang preparation intensive gitu ya. Because this one is a low scores berarti sedikit juga university yang akan accept gitu ya, atau sedikit juga institusi yang akan accept dengan skor seperti ini. And I would say just take it again, take the test again, and let's see whether you can achieve medium atau high score. Lebih bagus sih bisa mencapai high score ya. Okay, so for this low score, suggest need for further improvement in English to meet academic standards. Ya, karena kita punya standar dalam akademik, so it is important for you to fight your score ya, fight your level supaya kita bisa ada di standar yang baik gitu, yaitu high scores. Okay, that's all untuk score interpretation. Let's move on ya. Oke, nah sekarang karena waktu kita limited, I also want to have practice listening and reading ya. Jadi sebelum kita punya practice listening, let's take a look on general and specific strategy for listening ya. Of course, I will not send you the practice without give you the tips and tricks dulu ya. Jadi kita cari tahu dulu nih strategi secara general, juga strategi secara spesifik untuk listening. Maksudnya spesifik itu
per part ya. Misalnya part A itu maksudnya seperti apa strateginya, part B and C strateginya seperti apa. Karena nanti di praktisnya juga kita ambil short question gitu ya untuk semua part. Oke, kita masuk dulu ke general strategy. Of course, the first one will be focus on main ideas. Jadi nanti di conversationnya, you need to focus on the main ideas. Jangan sampai distracted by your own opinion atau distracted by many things ya. Biasanya during international test atau misalnya during the test itu kita gampang terdistract atau terkecoh dengan situasi di sekitar gitu ya. Jadi kita tidak fokus terhadap apa sih conversationnya gitu, apa yang mereka omongin, which is part of the listening ability. Jadi it is important for you to listen very carefully during listening test, okay? And it requires you to concentrate, to search apa nih main idea atau gagasan utama dari conversation ini. Apakah dia ngomongin tentang misalnya ngomongin tentang beverages atau restoran, ya you need to know topiknya itu apa sih gitu. Next, listen for signal words. Basically, untuk listening kita harus tahu nih signal-signal words yang bisa membuat kita terkecoh atau masuk ke trap. Ya, trap itu adalah jebakan. Signal words seperti apa yang biasanya muncul? Itu seperti contohnya ada kata-kata transition ya. Transition seperti however atau seperti nevertheless, gitu. Nevertheless atau moreover, although. Nah, ini adalah kata-kata transition yang bisa menjebak gitu ya, menjebak kita untuk mengetahui kira-kira ini tuh maksudnya kemana. Kalau misalnya ada transition seperti ini, contoh, I like ice cream, however, I don't buy it every day. Nah, kalau ada kata however, berarti dia sebenarnya tidak membeli ice cream itu secara tiap hari gitu ya. Berarti kalau however ini dia adalah konteks kontras alias opposite gitu ya, tidak sesuai dengan main idea-nya gitu. Misalnya dia bilang I like ice cream, tapi ada kata tapi di situ yaitu however. Makanya berarti jawabannya adalah dia tidak terlalu sering membeli ice cream seperti itu. Jadi watch out untuk transition seperti however, nevertheless, moreover, although. Ya, ini adalah jebakan di listening. Oke? Okay? Next, answer question while listening. Nah, untuk listening test, kita harus multitasking. Sudah kita dengar audionya, kita jawab. Ya, nggak bisa kita terlalu lama berpikir, apa ya, tadi conversation-nya apa ya? You're gonna miss the question. You're gonna miss the rest of the question juga. Jadi, kalau misalnya kita udah dengar conversation, once you listen, then answer. Once you listen again, answer. Nggak bisa kita harus menunggu sampai kita tuh ingat lagi, tadi itu apa ya? Nah, takutnya malah jadi distraction atau bahkan you miss the other question. Nanti kita malah lupa kita punya other question loh sudah ini. So, kalau misalnya kita stuck di satu question, baiknya kita flag dulu nih. Nanti di tesnya itu akan ada fitur flag atau bendera untuk mark question supaya nanti bisa balik lagi ya. At the end bisa balik lagi gitu. Once you get stuck, you just move on. Oke, kalau misalnya kalian stuck itu move on aja. Jangan fokus di satu question aja. Remember you have other question juga. In total tadi berapa listening? Ada 50. Jadi kalau misalnya kita stuck di nomor 1 misalnya, you still have 49 question to go. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus or too focus only one question. Okay? So you need to answer while you listen. Answer, listen. Gitu ya. Next, yang terakhir adalah manage your time. Ini juga very important karena kalau misalnya kita tidak manage time, takutnya kayak tadi malah miss other question gitu. Berarti kita harus tahu karena waktunya itu tidak banyak listening dan si audionya ini tidak akan menunggu kita untuk jawab dulu ya. So you need to manage your time. Ketika audionya selesai, jawab. Oke, ketika audionya selesai, jawab. Atau bahkan audionya sedang play, jawab. Kalau misalnya udah terjawab gitu ya. Sudah ada nih answernya. Oke, jawab aja langsung walaupun audionya itu belum selesai. So you need to manage your time really well. Alright? Oke, that's all untuk general. Coba kita cek yang spesifik ya. Alright, untuk part A itu karena dia lebih short conversation dan tidak banyak conversation yang sulit gitu ya, hanya simple atau daily activity. You need to focus on the second speaker.
Maksudnya apa? Basically nanti ada conversation nih, ada dua orang. Nah, pasti pertanyaannya akan bertanya ke second speaker kayak, what does the woman do? Misalnya gitu ya. Atau what does the man imply? Nah, biasanya man ini adalah speaker kedua gitu. So you need to focus on the second speaker. Oh, untuk speaker yang pertama itu cuma jadi background aja. Oke, they're talking about ice cream misalnya. For example, there's woman and man. Kemudian womannya bilang, I like ice cream. Kemudian mannya bilang, oh, you do? I don't really like ice cream. Nah, nanti pasti pertanyaannya kan mengarah ke si man. Ya, what does the man imply? Alright, the man implies that he doesn't like ice cream. Jadi pasti pertanyaannya akan mengarah ke second speaker. So your job is to focus on the second speaker. Very important strategy. Next adalah watch out for the synonyms. Karena sometimes di conversation-nya itu mirip dengan opsi. Misalnya di conversation-nya itu dia bilang whole S-H-O-L-E. Kemudian ternyata di opsinya itu adalah as whole. Oke. Kemudian dengan whole gitu ya. Host dengan whole misalnya gitu. Nah, it's very sounds like ya, sometimes it could be sounds like, tapi ternyata di jawabannya itu ternyata beda gitu. So pronunciation juga bisa part of the distractions. Another example, misalnya ada kata clap atau apa ya, speak. Speak, kemudian di opsinya itu adalah talk. Nah, misalnya di conversation-nya itu, I want to speak with him. Okay, let's just put it into white color so that it is visible. Okay, I want to speak with that person misalnya, tapi di opsinya ternyata ada kata talk bukannya speak. Nah, biasanya ini adalah distraction untuk yang tidak tahu bahwa talk adalah sama seperti speak, yaitu sinonim alias kata yang sama, meaning-nya sama tapi berbeda tulisnya aja gitu. So if you see this kind of question, ini harus diperhatikan. Oh, ternyata talk itu sama dengan speak. Berarti jawabannya kemungkinan besar ini gitu. So, berarti kita harus tahu juga nih sinonim-sinonim dari beberapa kata bahasa Inggris atau vocabulary dalam bahasa Inggris. Karena it could be the answer of your listening test. Tapi nggak banyak kok, cuma beberapa questions. Alright, next, avoid words that sound similar. Nah, ini juga sama yang tadi perihal pronunciation ya. Misalnya ada kata cat dengan can't. Coba ya. Can't dengan can't. I can do it misalnya ya. I can do it. Kemudian ternyata itu harusnya adalah I can't do it. Nah, it sounds very similar, right? Tapi ini yang menjadi distractor sometimes di listening. Yang kita pikir itu adalah can, ternyata itu adalah can't alias cannot. Nah, kalau misalnya ada sound similar seperti ini, biasanya adalah jebakan. Jadi kalau di opsinya ternyata malah can't, nah jangan dipilih. Oke, jadi kita cari yang similar, sound similar itu nggak ada. Misalnya, I won't be able. Nah, able kan beda dengan can, tapi dia similar meaning. So, kita avoid yang sound similar, karena bisa jadi adalah trap. Gitu ya. Oke, next let's go with part B dan juga part C. Karena dia adalah longer conversation, so spesifik strateginya adalah listen carefully to the first sentence. Karena biasanya ini adalah main idea, alias si speaker ini akan introduce. Okay, we're gonna talk about biology, for example ya. Karena dia lebih ke longer conversation, right? Jadi bisa kita mendengarkan lecture atau lagi discussing mengenai assignment atau homework. Oke, dia talk about biology. Oke, berarti topiknya atau main idea-nya adalah about biology. Nah, ini very important. So, you need to know dulu nih, main idea dari conversation itu apa untuk part B dan juga part C. Oke, karena nanti nggak akan ada pause seperti part A. Kalau di part A kan ada pause seperti, oke, number one. Next, number two. Ada instruction-nya dulu. Tapi kalau part B sama C, itu dia satu instruction untuk multiple question. Jadi, satu instruction, please answer question 31 atau 34, for example, like that. Berarti kan nggak ada pausing ya di tengah-tengah. So, you need to understand secara keseluruhan nih, topiknya apa, supaya kita bisa menjawab multiple question, dari 31 sampai 34. Seperti itu. Next, untuk yang part B and C, predict the answer.
You can read the answer choices quickly and identify keywords to help you listen actively. Kadang, karena di TOEFL ITP listening itu adalah multiple choices, answer adalah teman kita. Ya, biasa kita cari dulu nih keywords di opsinya itu ternyata ngomongin tentang ice cream. Oke, berarti kita dapatkan idea bahwa nanti audionya itu akan membahas tentang ice cream, gitu ya. Jadi baca dulu si opsinya supaya kita dapat prediction. Oke, audionya akan ngomongin tentang topik ini nih, karena opsinya itu ngomongin tentang ini. So, you need to read the answer choices dulu, supaya kita bisa memprediksi apa audionya nanti. Gitu ya. That's for part B and part C. Alright, hopefully you have understood about the general strategy and specific strategy for listening. Karena after this, kita akan punya practice. Oke, ada question? Questionnya di-save dulu ya. I'm so sorry. We have very limited times. Okay, untuk sekarang, it's your time to answer these 4 questions. 1 until 4, kita masuk ke part A dulu. You guys can give me thumbs up if you are ready ya. Make sure that your internet connection is stable enough untuk practice listening. Okay, boleh kasih thumbs up-nya kalau udah ready. By the way, nanti answer-nya tolong masukkan di chat box supaya I can see it. Misalnya number 1 is A atau number 2 is C, seperti itu ya, di chat box. You guys ready? If yes, you can give me thumbs up. Excellent. Okay. 4 question dulu ya. Alright, here we go. Now let's begin with the first conversation. Number 1. Excuse me, do you know which apartment Sally Hill lives in? Sally Hill? As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. What does the man imply about Sally Hill? Number 2. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Feel free. What does Roger tell the woman? Number 3. Were you able to solve that math problem? To tell you the truth, I found it simply impossible. What does the man say about the math problem? Now let's begin with the first conversation. Imply about Sally Hill. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Feel free. What does Roger tell the woman? Number 3. Were you able to solve that math problem? To tell you the truth, I found it simply impossible. What does the man say about the math problem?
Number 4. Uh-oh. Your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. What does the man say his roommate did? Okay, that's all. 1 and 2 for only, guys. Now you may put your answer on the chat box. I will wait a few seconds for you to send it, okay? Okay, I guess you guys have finished. Send it to the chat box. Your answer quite vary ya. Ini macam-macam nih jawabannya. Okay, but it's a good try. Let's check the answer, shall we? Oke, jadi answernya adalah Charlie, Bravo, Charlie, Alpha. Oke, siapa nih yang dapat all the answers correct? Oh, okay. Kai Salula got it correct ya. Congratulations. And Cindy too, Siti too. Okay, and then okay, Eka too. Good job. All right, well done everyone. But the practice hasn't finished yet, so let's continue with the next part. Okay. Now let's begin with Oke, kita lanjut ke part B. Remember, part B ini longer conversation. Jadi, by the way, you cannot take notes during this conversation ya. Di sini ada instructionnya. You are not allowed to take notes or write in your textbook. Lagian juga nggak akan ada waktu untuk take notes. Jadi, it's completely based on your understanding. Gimana kita bisa catch gitu, mendapatkan informasi dari conversation itu. But we can try ya. 31 until 34, part B. Okay, you guys ready, yeah? Put your answer again on the chat box. Now let's begin part B with the first conversation. Questions 31 to 34. Listen to the following conversation. Walter, why haven't you been coming to Professor Crosley's anthropology class? What do you mean? I've been there every morning. Every morning? But, oh, I get it. You must be in the professor's morning class in cultural anthropology. I'm in her afternoon class in social anthropology. So tell me, how do you like her class? Oh, it's very interesting. So far we've been studying the art, the architecture, and the tools of different cultures. And this Saturday, our class is going down to the local museum. They're having an exhibit of the artifacts of the early inhabitants of this area. Your class has quite a different focus from mine. We're studying social relations in groups. For example, this week we've been talking about marriage customs and family life in a number of societies, including our own. So what's your opinion of Professor Crosley? Well, she asks her students to do a lot of work. We're going to have 2 tests and 2 research papers, but she's a fascinating lecturer. I've never taken an anthropology course before, but I'm glad I decided to take her course. Yeah, same for me. In fact, I never thought of anthropology as an interesting subject, but now I sure do.
Number 31. What do the two speakers have in common? Number 32. When does the women's class meet? Number 33. Which of the following topics would most likely be discussed in the man's class? Number 34. What had the man's opinion of anthropology been before this term? Yeah, send your answer on the chat box, guys. It's okay if you got wrong or not confident with your answer, karena ini cuma praktis ya. Finish, but you guys can still send it. Yeah, it's okay. Yeah, still varied. Macam-macam ya jawabannya. All right, I think we can show the answer. The answer is C. Charlie, Bravo, Bravo, Alpha. Okay. Siapa nih yang benar semua? Oh, Faisal Lula. Again, ya, you got correct. I think you're ready for TOEFL ITP test. Siapa lagi nih yang betul? Ah, Eka again. I think you also have done TOEFL ITP ya. Okay, good job for those who have got the answer correctly. Let's move on ya with part C. Remember, part C masih long conversation. Now let's begin part. Okay, untuk yang part C dia nomor 31 until 42. Berarti udah di akhir-akhir. Untuk part ini sama, dia masih conversation, local conversations. That test consists of several talks. Jadi nanti questionnya akan dibacakan di akhir ya. So you need to listen to the conversation dulu di awal. Remember, no notes allowed ya. Jadi tidak boleh taking notes during this conversation. Okay, let's listen to it. Now let's begin part C with the first talk. Questions 39 to 42. Listen to the following lecture. How many of you were at the football game Saturday night? Did you notice the blimp circling the stadium? Today's blimps are much smaller descendants of the giant airships, sometimes called Zeppelins, that were used in the early 20th century. Like those Zeppelins, blimps are lighter-than-air aircraft. But blimps differ from Zeppelins in a number of ways. First, as I said, they are quite a bit smaller. The old airships were as long as football fields. And unlike Zeppelins, blimps do not contain an internal metal frame. That's why blimps are sometimes called non-rigid airships. And blimps are a lot safer than the old Zeppelins. That's because they use non-flammable helium in place of hydrogen to provide lift. As you may know, the age of the airship ended when the famous German airship Hindenburg exploded disastrously at Lakehurst, New Jersey in 1937. I say that airship travel ended then, but some engineers believe that large rigid airships will fly again. These airships of the future could be equipped with jet engines and filled with helium. Although they wouldn't be as fast as modern airplanes, they would be much more fuel efficient.
Number 39. What is the main topic of this talk? Number 40. Which of the following aircraft is classified as non-rigid? Number 41. What important event in the history of airships took place at Lakehurst, New Jersey in 1937? Number 42. According to the talk, what advantage would the airships of the future have over jet airplanes? Okay, that's all for part C. Come on, you can send your answer again. Drop it on the chat box, please. Oh, lebih sedikit ya guys. It's okay. Don't worry don't worry about the answer that incorrect or something. This is only practice. Okay, oh, ada yang di-revise. Alright. But during international test, I would recommend you to revise. Okay. Good job, everyone. Okay. Still varied. Macam ya jawabannya. Okay, I think it's official. We can see the answer together. It's Delta Bravo Alpha Bravo. Siapa kira-kira yang dapat betul semua? I don't think anyone got it correctly. Okay, I won't blame you guys because this one is a bit complicated. This one is a bit hard at your first time. Jadi gak apa-apa. Just take it as the practice ya. Dan okay, at least now you know kalau part B dan part C itu seperti ini ya. Level of difficulty-nya itu seperti ini. Now you know the worst, okay? But of course, take this as the learning situation. So from then, kalian bisa practice lebih banyak lagi untuk longer conversation ya. Karena untuk yang part A, I think all of you can still manage. Tapi untuk yang B and C, ini a bit complicated. So you need more practices on that. Good job everyone. Karena waktunya Now let's begin. very limited ya. Sekarang kita continue untuk reading. Reading itu kita langsung aja ke question. Untuk reading dia ada 50 questions, kemudian 55 minutes ya, just to recall your memory. Nah, untuk general dan specific strategi untuk reading, ya of course general strateginya adalah active reading. Jadi kita harus cepat ya, pace untuk readingnya itu bukan buat pleasure, kita read itu untuk menjawab pertanyaan. Jadi dinamakan active reading. Okay, so you need to take keywords juga dari questionnya supaya bisa locate answer di passage lebih mudah gitu ya. Kita tidak boleh baca passage dulu di awal, kemudian go to the question, after you know the question, go back again to the passage. Nah, it takes time, right? Jadi lebih bagus kita ke questionnya dulu, ambil keywords dari questionnya, kemudian masuk ke passage gitu. Nah, itu strategi dinamakan skimming dan juga scanning. Kalau skimming itu kita mendapatkan general idea dulu, kira-kira passage-nya ngomongin tentang apa ya? Let's just say ngomongin tentang education. Berarti the things that come to your mind would be, okay, it's about education, about teacher, about students gitu ya. Nah, untuk scanning itu kita
scan secara detail dalam paragraf itu terdapat ada main idea-nya nggak? Dan satu passage ini berapa paragraf ya? Satu paragraf itu ngomongin tentang apa? Misalnya paragraf pertama itu introduction, paragraf kedua ngomongin tentang teacher, misalnya gitu. Nah, that's what we call as skimming dan juga scanning. Dua skill ini sangat penting untuk reading. Yang terakhir adalah highlighting dan juga annotating. Di digital base itu kita bisa highlight dan juga annotate secara fiturnya di sana udah ada highlighter, dan untuk yang paper base juga kalian bisa highlight sendiri aja menggunakan pencil gitu ya, di bookletnya gitu. But I will recommend you go with the digital one karena dia lebih simple aja gitu ya. Kita nggak perlu coret-coret gitu secara paper, tapi kita bisa coret secara digital dan juga bisa dihapus secara mudah gitu ya. It doesn't take much time kalau menggunakan digital base. Gitu. Next, kita punya yang spesifik strategi untuk reading itu cuma understand the question type sih. Karena untuk yang skimming scanning itu mencakup semua strategi. Jadi untuk secara spesifik itu kalian harus tahu nih kira-kira question di reading itu ada apa aja sih. Kalau misalnya di listening kan kita tahu dia bentuknya adalah conversation, short conversation, longer conversation. Kalau di reading itu kita punya beberapa tipe question, yaitu main idea question, yang artinya kalian harus menjawab main idea dari passage ini apa. Kemudian factual information question, kita mencari fakta dari passage-nya. Inference question itu kita mencari tahu di line keberapa nih ngomongin tentang informasi ini, misalnya gitu. Vocab question yang paling sering, di mana kita harus mencari ada di questionnya contoh vocab dari sophisticated misalnya gitu. Kira-kira sophisticated ini muncul di line berapa dan artinya itu apa? Biasanya opsinya itu berbentuk sinonim gitu ya. Next, rhetorical purpose question biasanya ini adalah imply. Jadi apa nih yang tidak disebutkan di passage tapi kita mengerti, oh maksud dia tuh ke sana. That's what we call as a rhetorical purpose question. Jadi ada berapa question types di sini? Ada 5 ya untuk reading passage di TOEFL IDP. Ya, ITP. Oke, next, move on with reading practice. Langsung aja ya. Take your time to answer 1 until 3. Tapi karena waktunya limited, palingan cukup 1 menit ya. Use the strategy before, berarti kalian harus ambil keywords dulu di question, kemudian go to the passage. Keywords lagi di question, kemudian ambil to the passage. I believe you can answer in no time. Okay? Go ahead and try. Put again your answer on the chat.
Okay, I'm so sorry. The time is very limited. Jadi kita langsung aja bahas ya. Thank you for giving me your answers. Ada yang jawab DAB, DCB. Masih varied ya. Coba kita cek bareng-bareng. Apa ini terlalu gampang ya questionnya? Okay, let's check ya. Alright, the answer is Delta, Alpha, Bravo. Siapa nih yang dapat all the answer correct? Oh, okay. I got it. One. Rachel. Congratulations, Rachel. Hi, Salula again. Wow, I think you're really ready for the TOEFL ITP. Go ahead, register already. Next, Zaid Sulaiman. Congratulations. Lily, you got it correct. Good job. Okay. The rest, you guys still need more practices, yeah? Even though it's like dua answer betul, satu answer salah. Gitu. Very common thing during the test. Okay, good job everyone. Because the time is up, kita lanjut aja ke summary ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau lanjut, apa namanya, mencoba untuk reading, boleh di screenshot ini ya, slide ini. Nanti answernya di show gak ya? Boleh di screenshot dulu, kemudian screenshot lagi dengan ada answernya. Jadi nanti kalian bisa analisis ya. Kenapa nih jawabannya itu A, kenapa jawabannya itu D gitu. Oke? I will give you 1 second to screenshot it. Oke. Thank you. Let's move on. Langsung kita ke connecting dots ya, atau summary. We have learned about format and detail untuk TOEFL ITP. Kita juga udah belajar scoring scale dan scoring implementation untuk TOEFL ITP, yaitu consist of yang high score, medium score, dan juga low score. Phase 3 kita udah practice dan juga mengetahui general specific strategy mengenai listening comprehension, and hopefully it is actually useful for you before the international test ya. Next, for phase 4, kita juga udah belajar mengenai general dan specific strategy reading comprehensions. Okay, untuk next meeting, we're going to continue with grammar, yeah, which is structure and written expression. Hopefully you guys can make it. Thank you, and it's Q&A time. Get back to Kak Angel. Yes, terima kasih buat Kak Devi dan teman-teman semua yang aktif sekali dan bersemangat mengerjakan apa namanya tadi trial testnya ya. Oke, kita sampai di Q&A time. Aku akan ngasih kesempatan buat 2 pertanyaan. Tadi yang pertama dari Kak Cindy dulu ya. So it's only 1 question left karena setelah ini aku juga masih ada pengumuman buat teman-teman, jadi jangan langsung pergi dulu ya guys. Ini berkaitan sama kelas kita besok. Oke, dari Kak Sindika mau make sure tadi yang kalau onsite paper based kah bisa dijawab oleh Kak Devi, silahkan. Okay, good question, Cindy. Basically untuk onsite paper, onsite itu nggak selalu paper, jadi kita bisa minta ya ke test centernya mau paper atau digital gitu. Tapi memang kebanyakan yang onsite adalah paper gitu, yang online itu digital base. Hopefully that answer your question. Oke, ada lagi ya teman-teman yang ingin bertanya untuk 1 orang lagi? Kalau tidak ada, akan aku lanjutkan ke pengumuman. Anyone? Get a question? Mau tunggu 5 detik. Oke, sepertinya semua sudah sangat jelas dengan penjelasan dari teacher di malam hari ini. Kalau begitu, aku lanjutkan dulu teman-teman. Ini terlihat ya share screen aku. Oke, nampak ya? Kak Devi, apakah kelihatan share screen aku? Yes, visible Kak. Oke, thank you. Oke, teman-teman, kita besok masih ada kelas lagi. Yang kelas hari ini sudah selesai dengan sangat-sangat baik. Aku berharap teman-teman semua enjoy dan juga mendapatkan banyak insight di kelas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Besok, teman-teman, kita masih lanjut lagi di jam yang sama, jam 7 malam sampai jam 7 sampai 8 malam. Aku harap kalian semua sehat dan juga bisa hadir on time. Thank you juga buat yang malam hari ini sudah hadir on time. I really happy to see you all. So excited for this class.
Dan untuk teman-teman yang mau recording kelas malam hari ini, mungkin tadi ada yang masuknya menyusul atau misalnya tadi yang pengen diulang gitu ya, belajar lagi, boleh. Nanti teman-teman silakan mengisi absensi ini untuk request recording kelas malam hari ini. Itu linknya sudah aku share di chat, teman-teman. Silakan di copy. Tuh, nanti teman-teman bisa isi setelah kelas ini selesai. Dan itu aja sih sebenarnya teman dari aku, teman-teman. Nggak ada lagi. Besok bertemu di jam yang sama. Sampai sini, apakah sudah jelas semua, guys? Atau ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Is everything clear? Kalau semua sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, berarti berikan aku jempol-jempol kalian. Supaya kita bisa segera menyelesaikan kelas malam hari ini dan teman-teman bisa kembali beraktivitas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke. Kalau begitu, aku mewakili punya arti, mau saya thank you dulu untuk Kak Devi. Thank you so much untuk waktu, effort, dan juga ilmu di bagian hari ini, Kak Devi. Kita bertemu lagi besok, Kak. Oke, thank you semuanya. Thank you, Kak Angel. Sama-sama. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi besok ya. Semuanya sehat dan juga bisa hadir. Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, ada yang mau di-requestkan atau gimana-gimana, nanti juga bisa dimasukkan di absensi tadi ataupun di chat di grup Telegram. Oke? Kalau begitu aku Angel pamit undur diri buat teman-teman semua and see you again tomorrow. Bye. See you guys. Thank you, Kak Devi. Bye-bye.